Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kakak-kakak di sini. Semua semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak-kakak yang ada di sini udah semangat? Semangat. Iya. Dan tentunya adik-adik kita selalu bersyukur karena kasih Tuhan kita diperkenankan untuk beribadah pada hari ini. Karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan walaupun hanya secara online. Adik-adik, ayo kita berdiri, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, pernah tidak kita menyesal karena telah membuat kesalahan yang membuat papa dan mama kecewa dan marah sampai kita harus dihukum karena kesalahan kita? Nah, adik-adik, kalau kita membuat kesalahan, bukan papa dan mama saja yang sedih dan marah kepada kita, tetapi Tuhan juga ikut sedih. Adik-adik, apa yang kita lakukan ketika kita menyesal? Halo teman-teman, kalau kita menyesal, kita berdoa kepada Tuhan dan kita tidak akan melakukannya lagi. Dadah. Ya, benar. Kita datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan bertobat. Berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Mazmur 5 ayatnya yang ke-10b. Yang berbunyi, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan kakak-kakak yang ada pada saat ini, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dalam bentuk lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang
Loh, kamu kenapa, Dek? Aku sakit perut kakak, saya kelaparan. Dari tadi tidak makan, di rumah sudah tidak ada makanan. Oh iya, sama dengan saya. Di rumah saya juga tidak ada makanan. Hah, berarti kita bisa mati kelaparan. Iya, di rumah saya tidak ada makanan. Terus di tempat raja juga tidak ada makanan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita tadi adalah cerita anak-anak di kota Yerusalem pada saat itu yang dilanda kelaparan. Kenapa bisa terjadi kelaparan ya? Bermula pada saat Raja Sedekia memerintah Yehuda. Raja Sedekia ini jahat di mata Tuhan. Dia tidak lagi mau dengar kata-kata Tuhan. Dia tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Kalau dia minta tolong, dia tidak minta tolong sama Tuhan, tapi minta tolong kepada orang-orang yang tidak dikenal. Melakukan kejahatan, dia tidak pernah minta maaf. Nah, pada tahun yang ke-9 pemerintahannya, Tuhan sedih. Tapi dia mengizinkan tentara Babel dan tentara orang Kasdim datang memerangi orang Israel. Supaya mudah-mudahan mereka, orang Israel atau orang di Yerusalem bisa sadar. Tapi ternyata tidak sadar. Malah semakin jahat, Raja Sedekia semakin jahat. Nah, 3 tahun tentara Babel dan tentara Kasdim mengepung kota Yerusalem. Sehingga orang-orang di Yerusalem tidak bisa lagi keluar mencari makan. Tidak bisa lagi membeli makan. Dan makanan yang ada pada mereka sudah habis. Mereka benar-benar menderita kelaparan. Nah, apa yang dibuat? Tentara Israel membelah tembok pembatas. Dan setelah tembok itu terbelah, mereka melarikan diri. Termasuk Raja Sedekia juga melarikan diri. Tapi sialnya, Raja Sedekia pada saat itu dilihat sama tentara Nebukadnezar, tentara Babel dan tentara Kasdim, sampai dikejar. Akhirnya Raja Sedekia ditangkap. Dan bukan saja Raja Sedekia dia tangkap, tapi anak-anaknya juga turut ditangkap. Bahkan semua anak-anak Raja Sedekia dibunuh di depan mata Raja Sedekia. Setelah itu mata Raja Sedekia dibutakan. Baru dia dibawa ke Babel dan dipenjarakan di sana. Setelah itu tentara Raja Babel, tentara orang Kasdim masuk ke Yerusalem. Merampok semua barang-barang berharga yang ada di Yerusalem, termasuk barang-barang berharga yang ada di rumah Tuhan. Dan membunuh imam-imam rumah Tuhan pada saat itu. Semua orang yang kuat diangkut semua ke Babel untuk dijadikan pekerja di sana. Yang tinggal hanya orang-orang miskin saja di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita tadi mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan harusnya selalu taat kepada Tuhan. Kalau ada kesusahan, harusnya minta tolong sama Tuhan. Bukan kepada orang lain yang tidak dikenal. Kalau kita melakukan kesalahan, harusnya minta maaf. Itu yang harus dilakukan. Tapi Sedekia tidak mau lakukan. Dan itu dosa di hadapan Tuhan yang menjadikan semua bangsa Israel, khususnya yang ada di Yerusalem, menderita kelaparan. Cerita ini diberi judul Semua Menderita Karena
dosa. Pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 19 sampai 25. Berbunyi demikian. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan kepada pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda dan yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mizpah, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet orang Netofa itu, dan Yaazanya anak seorang Maakha bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asal dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mizpah. Amin firman Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan benar sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, merespon cerita kita, mari kita menyanyi banyak perbuatan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 52, ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu. Baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Kita akan bernyanyi dengan pujian Ku Beri Persembahan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami semua beribadah kepadamu. Kami boleh bernyanyi memuji Tuhan. Kami boleh berdoa kepada Tuhan. Dan juga kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah cerita firman Tuhan hari ini kami tetap mengingatnya dan kami mau belajar setia kepadamu. Selalu mendengarkan perintah-Mu dan taat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami berikan. Berkati orang tua kami yang sudah mempersiapkan persembahan untuk kami dan kami berikan saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kehidupan kami setiap hari. Kami anak-anak-Mu yang sudah sekolah, Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami dalam belajar, sehingga kami rajin belajar, karena Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang rajin. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, mungkin hari ini ada yang sakit. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau sembuhkan mereka, supaya mereka kembali sehat, kami boleh bersama-sama bersyukur, beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pelayanan sekolah minggu, Engkau berkati, sehingga di sekolah minggu kami sungguh-sungguh beribadah dan mau bertumbuh kepada Tuhan. Berkati guru-guru di sekolah minggu, bahkan semua orang tua kami, sehingga mereka semua selalu setia untuk mendampingi dan mendidik kami. Bapa di surga, kami doakan juga anak-anak-Mu yang belum sekolah, setiap hari bermain di rumah, Tuhan tolong, berkati, sehingga mereka tetap sehat, dan boleh bermain dengan baik. Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami sampaikan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini adalah ayat hafalan yang terambil dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat hafalannya di videoin ya, lalu dikirim ke nomor di bawah ini. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita memuji Tuhan apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita ini dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa
selalu berdoa, dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semua menderita karena dosa.